Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nasruddin Djoko Surjono. Yang kami hormati, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bapak Suryanto. Yang kami hormati, Ibu Neilani Edwina Nulampau Asos MSI, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Presiden. Yang kami hormati Ibu Viola Dwi Putri Syarif MIP selaku dosen UT, dan yang pastinya yang kami hormati seluruh peserta kegiatan webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar hari ini, yaitu optimalisasi RPTRA sebagai pusat pembelajaran, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengambil sikap sempurna. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bapak Suryanto, yang juga sekaligus akan membuka secara resmi acara hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Mbak Rizka, saya Jackson. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neilani Binan Nulampau, Kepala Pustakaan Presiden University. Terima kasih Bu Neilani sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bu Viola Dwi Putri Syarif, ini dari Universitas Terbuka. Terima kasih Viola. Yang kami hormati Bu Rizka Medina, Universitas Sakti, dan yang kami banggakan, memuliakan serta para pengelola pustakaan RPTRA bergabung dalam Zoom meeting pagi ini. Terima kasih seluruh rekan-rekan semua. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, dan insya Allah keberkahan bagi kita untuk melakukan dan
sama-sama kita melaksanakan webinar ini. Pagi ini, Alhamdulillah, meskipun kita bertemu lewat virtual, namun tidak mengurangi semangat kita dan khidmat kita dalam melaksanakan dan memperkuat kualitas layanan kesehatan di RPTRA. Teman-teman semua, rekan-rekan yang saya cintai, kegiatan pembinaan secara online ini memang menjadi satu bentuk yang harus kita adaptasi dengan kebutuhan para peserta ini, dan insya Allah kita mengharapkan kegiatan ini lebih efektif dan lebih efisien dan memastikan seluruh wilayah mengikuti kegiatan khusus ini dengan baik-baiknya. Rekan-rekan semua yang saya cintai, saya banggakan, RPTRA memiliki peran strategis dalam mengembangkan literasi di keluarga. Kita tahu amanat literasi ini menjadi hal yang strategis dalam memajukan Jakarta sebagai kota global, dan peran yang paling terdekat dari pemerintah, komunitas, dan masyarakat ini adalah salah satunya di RPTRA. Perpustakaan yang berada di dalam RPTRA ini bukan hanya juga sebagai tempat membaca, tetapi ini merupakan ruang penguatan pembelajaran, ruang penguatan segala informasi yang bisa kita temukan di sana, dan diharapkan RPTRA itu tempat yang aman dan nyaman bagi anak dan keluarga yang mewadahi kebudayaan masyarakat di sekitar RPTRA. Melalui webinar ini, kita sama-sama mengusung tema optimalisasi RPTRA sebagai pusat pembelajaran, pusat perlindungan, dan pemberdayaan keluarga. Dan ini memastikan bahwa perpustakaan RPTRA ini mampu menyediakan akses pembelajaran yang tepat dan inklusif. Banyak memang ruang-ruang ketiga yang memang terkait oleh kita semua dalam sisi pemerintahan. Namun ruang ketiga di RPTRA ini menjadi pusat pembelajaran yang terdekat dengan masyarakat dan merupakan juga salah satu laboratorium dari PKK ya, kalau nggak salah ini ya, lab bagi PKK, ibu-ibu PKK yang aktif di RT, RW, kelurahan, serta pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Itu juga diharapkan menjadi ruang perlindungan yang ramah anak dan ramah keluarga. Karena kita mengharapkan RPTRA dapat mendorong pemberdayaan masyarakat melalui literasi, melalui edukasi dan kolaborasi antar komunitas. Dan kita tahu bersama bahwa saat ini kita harus beradaptasi dengan era digital, maka peran perpustakaan ini tidak hanya fisik, tapi juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi, kegiatan-kegiatan dengan konten digital, kelas online, dan virtual, dan ruang-ruang interaksi yang secara online ataupun virtual dilakukan guna mendukung proses belajar mengajar di masyarakat. Kita ketahui bahwa RPTRA ini salah satu ruang yang ramah anak dan ramah keluarga. Itu banyak hal yang kita apresiasi dari keberadaan ruang tiga ini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran para narasumber untuk memberdayakan apa yang menjadi potensi di RPTRA ini untuk pemberdayaan keluarga di lingkungan RPTRA tersebut.
Adapun beberapa narasumber yang akan kita hadirkan pada kesempatan webinar ini, Ibu Nailani, itu dengan pengalaman sebagai Kepala Pustakaan Presiden University, yang tentunya akan memberikan perspektif kita, pentingnya pengelolaan layanan dan pentingnya inovasi perpustakaan, dan ini sangat relevan untuk diterapkan di RPTRA. Saya yakin dan percaya teman-teman di Presiden University itu bisa sit in ya di RPTRA dengan melibatkan seluruh unsur pentahelik sehingga bisa meningkatkan pemberdayaan keluarga di lingkungan RPTRA. Adapun Ibu Viola dan Ibu Sarip ini salah satu akademisi di Universitas Terbuka yang nantinya kita harapkan memberikan sudut pandang mengenai literasi keluarga, budaya masyarakat, dan bagaimana perpustakaan itu menjadi katalis dalam penguatan kualitas hidup keluarga, khususnya keluarga yang urban di Jakarta. Nah, tentunya diskusi hari ini akan dipandu oleh moderator, dan moderator yang hadir saat ini adalah Mbak Rizka. Terima kasih Mbak Rizka ya, yang memiliki segudang pengalaman untuk memimpin mengepalai perpustakaan salah satu perguruan tinggi Jakarta. Terima kasih, dan harapan kami semuanya dapat membuka semangat kolaborasi dalam konteks keilmuan dan konteks pengalaman yang hadir pada hari ini untuk menjadi bekal berharga bagi seluruh peserta yang hadir di webinar ini. Teman-teman yang saya banggakan, webinar ini juga bukan hanya sebagai forum berbagi ilmu ya, tetapi juga menjadi ruang yang membangun jejaring. Saya yakin terdapat 325 RPTRA yang saat ini berkembang dari 324 sudah menambah satu, sehingga keberadaan RPTRA ini di tiap kelurahan, 173 kelurahan, ini menjadi simbol mata rantai jejaring yang kuat. Dan kami mengharapkan di tiap-tiap kota, di tiap-tiap kota ada RPTRA yang perpustakaannya dikelola dan dilayangkan oleh petugas RPTRA yang telah mendapatkan akreditasi A. Harapan kami seperti itu sehingga memudahkan untuk RPTRA lainnya menjadikan role model sehingga memudahkan dalam pencapaian akreditasi perpustakaan yang berada di RPTRA tiap kota. Ini juga menunjang ataupun mendukung RPTRA ini menjadi pusat aktivitas masyarakat yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh penerima Nobel Pendidikan dan Literasi, yaitu Malala Yousafzai, one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Ya, jadi satu anak, satu guru, dan satu buku. Tetapi tidak lupa nih, ketika satu buku diberikan dan satu pena diberikan, maka akan dapat merubah dunia. Melalui perpustakaan, terutama di RPTRA, kita menyiapkan ruang perubahan itu, dimulai dari keluarga dan dari komunitas, serta dimulai dari ruang terdekat di lingkungan. Mengakhiri sambutan kami saat ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah persiapkan kegiatan daring ini dengan baik, dan khususnya para narasumber dan moderator, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan berbagi pada hari ini dan pagi ini, dan para peserta yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan nantinya bisa diimplementasikan di
RPTRA-nya masing-masing. Begitu seraya memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan optimalisasi pusat RPTRA sebagai pusat pembelajaran, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum kami menutup, boleh saya menyampaikan pantun? Boleh, Pak. Boleh, terima kasih. Rajin membaca membuka wawasan, Cakep. Cakep. belajar bersama buat kota berkembang. RPTRA Cakep. kita jadikan pusat pembelajaran agar keluarga Jakarta semakin kuat dan gemilang. Cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam literasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Baik, acara selanjutnya adalah mengabadikan momen pada hari ini dengan berfoto bersama. Untuk itu kami himbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera masing-masing dan memastikan posisi wajahnya sudah terlihat jelas di dalam layar kaca begitu. Tim panitia akan membantu mengambil beberapa kali tangkapan layar sehingga Bapak Ibu dapat memastikan posisinya sudah terlihat begitu ya. Baik, kita mulai dari slide yang pertama. Mungkin tadi menyambung dari Pak Yanto begitu untuk bisa melakukan gaya salam literasi begitu. Baik, jadi dari tangkapan layar yang pertama nanti akan dibantu oleh panitia. Satu, dua, tiga. Untuk slide berikutnya, satu, dua, tiga. Slide berikutnya, satu, dua, tiga. Dan slide berikutnya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Langsung saja memasuki acara inti kita hari ini adalah untuk mendengarkan pemaparan mengenai optimalisasi RPTRA sebagai pusat pembelajaran, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga. Untuk itu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu narasumber pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah Ibu Neilani Edwina Naulampau SOS MSI selaku Kepala Perpustakaan Universitas Presiden. Selamat pagi Ibu, apa Selamat kabar? pagi, baik Mbak Rizka. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi Pak Yanto. Terima kasih. Baik, dan kita akan menyapa narasumber berikutnya yaitu ada Ibu Viola Dwi Putri Syarif MIP selaku dosen dari Universitas Terbuka. Selamat pagi Ibu Viola, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rizka, selamat pagi Pak Yanto, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, Terima kasih, Mbak Viola. baik. Sudah hadir dua narasumber hebat kita hari ini. Jadi langsung saja kita mengawali sesi pertama atau sesi pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Neilani Edwina Naulampau SOS MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rizka. Selamat pagi Bapak Ibu peserta acara optimalisasi RPTRA sebagai pusat pembelajaran, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit saja tentang layanan ramah anak di era komunitas modern. Izin sharing screen Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah, ya, oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Neilani Edwina Naulampau. Saat ini saya merupakan Kepala Perpustakaan di Universitas Presiden dan juga dosen sebenarnya di Universitas Terbuka, dosen part-time sih ya. Oke, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, RPTRA itu merupakan ruang publik terpadu ramah anak yang merupakan tempat dan atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan program Kota Layak Anak. Oke, dasar hukum dari pembangunan RPTRA ini
dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 139 tahun 2016 tentang pemanfaatan ruang dalam rangka kegiatan RPTRA. Lalu yang kedua ada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 213 tahun 2016 tentang standarisasi kebutuhan ruang publik terpadu ramah anak. Jadi RPTRA di Jakarta itu sudah harus mengikuti standarisasi yang ditentukan oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Lalu yang ketiga ada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 123 tahun 2017 tentang pengelolaan dan kebutuhan sarana prasarana. Oke, fungsi RPTRA di sini seperti Bapak Ibu ketahui ya, merupakan ruang terbuka untuk publik. Jadi bisa dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, ya masyarakat umum, akademisi, ya semua boleh berkunjung dan memanfaatkan fasilitas yang ada di RPTRA. Lalu RPTRA juga berfungsi sebagai wahana permainan dan tumbuh kembang anak, di mana kita ketahui ya saat ini kita sebagai masyarakat yang perlu memperhatikan tumbuh kembang anak kita ya, atau masyarakat di sekitar kita. Dengan adanya RPTRA ini masyarakat atau anak-anak itu akan mereka bermain, berkembang, berinteraksi dengan sesamanya ya, juga dengan masyarakat, bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu lainnya itu ya. Jadi memanfaatkan juga waktu untuk lebih produktif ya, memanfaatkan waktu senggang untuk kegiatan yang produktif. Lalu fungsi RPTRA yang ketiga adalah sarana kegiatan sosial warga, di mana setiap masyarakat dapat berkumpul, dapat berinteraksi, melakukan kegiatan-kegiatan sosial di RPTRA di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Jadi sangat banyak manfaat yang bisa kita lakukan di sana ya, untuk berinteraksi dengan warga, untuk masyarakat ya, mengadakan sosialisasi, seminar, pelatihan, kegiatan-kegiatan lainnya juga ya. Lalu yang keempat, fungsi RPTRA ini adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK. Ya, jadi memang RPTRA ini menunggu kegiatan 10 program PKK ya, yaitu untuk penghayatan Pancasila, pengamalan Pancasila, kegiatan gotong royong masyarakat, lalu juga meningkatkan ketahanan pangan warga ya, di mana di RPTRA ini ada beberapa yang membuat laboratorium PKK, seperti membuat tanaman obat untuk keluarga ya, lalu tanaman hidroponik gitu ya. Dan RPTRA ini juga merupakan ruang terbuka hijau yang memang saat ini di Jakarta terutama ya sangat terbatas untuk ruang terbuka hijaunya. Jadi dengan adanya RPTRA ini sangat membantu masyarakat berrekreasi ya, menggunakan waktu luang bermain bersama anak-anak, keluarga ya, dengan teman-teman misalnya ya, dan memanfaatkan waktu senggang yang ada selain kegiatan yang mungkin banyak kurang baik gitu ya, tapi dengan adanya RPTRA ini banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan anak-anak. Kegiatan yang dinaungi RPTRA di sini ya biasanya bina keluarga balita, pendidikan anak usia dini atau BKB PAUD ya. Lalu ada pos pelayanan terpadu, posyandu, di mana biasanya ada kegiatan untuk imunisasi, periksa kesehatan lansia ya. Lalu ada perpustakaan anak juga, tempat berolahraga, tempat bermain ya, banyak fasilitas permainan yang disediakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu juga merupakan tempat untuk kegiatan kreatif anak ya, di mana anak-anak dapat belajar
melatih kemampuan kognitif, kemampuan motorik, kemampuan sosial, ya, kemampuan kognitif, sosial, motorik, dan juga kemampuan bahasanya. Ya, jadi mereka juga bisa belajar nanti berkumpul bersama anak-anak lain, ya. Lalu menggunakan fasilitas di perpustakaan untuk membaca, melatih kosakata, ya, kosakata baru. Lalu juga mereka bisa menciptakan bisa berdiskusi, bisa untuk remaja, ya, itu untuk semua kalangan jadinya. Lalu juga biasanya RPK ini menaungi kegiatan 10 program PKK, ya. Lalu beberapa kegiatan kesenian seperti belajar menari, ya, biasanya anak-anak masyarakat itu belajar menari atau belajar bahasa, keterampilan, ya, di sana bisa disediakan beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat. Lalu kebencanaan, ya, misalnya ada bencana, dan RPTRA ini juga membantu masyarakat yang ditimpa bencana. Lalu kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan atau sarana prasarana yang ada. Jadi biasanya masyarakat bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada di RPTRA untuk meningkatkan kemampuan sosial mereka, untuk mengembangkan tumbuh kembang anak, ya, memperhatikan juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Untuk fasilitas pendukung kegiatan RPTRA, ya, ada dua, ada yang di dalam bangunan dan ada yang di luar bangunan. Untuk yang di dalam bangunan biasanya RPTRA ada ruang serbaguna yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, ya, misalnya sosialisasi, acara posyandu, ya, dan lain-lain. Lalu ruangan perpustakaan ini bisa dinikmati oleh semua lapisan, terutama anak-anak, remaja, ya, dewasa yang perlu menambah pengetahuan, ya, belajar menambah keterampilan literasi informasi. Lalu juga disediakan ruang laktasi, ada ruang pengelola RPTRA, ruang pembinaan kesejahteraan keluarga, misalnya konseling, ya, untuk bimbingan keluarga atau mungkin untuk konseling masalah anak-anak, gitu, ya. Jadi di RPTRA itu lengkap, ya. Lalu juga ada tersedia toilet, ya, untuk pria, wanita, dan untuk disabilitas. Ada tempat cuci tangan, ada gudang, dan juga dapur bersih atau pantry. Untuk fasilitas pendukung kegiatan RPK yang di luar bangunan biasanya berupa lapangan olahraga, tempat bermain anak, jalur lari, jogging track untuk orang-orang dewasa yang mungkin mau menggunakan waktunya di hari libur, ya, Sabtu Minggu bisa olahraga di RPTRA. Lalu jalur refleksi, ada panggung terbuka, ya, masyarakat juga bisa mengadakan kegiatan, ya, untuk sesama masyarakat juga, ya. Lalu ada kolam gizi untuk anak-anak, ya, menyediakan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Lalu juga biasanya beberapa yang saya ketahui juga menggunakan fasilitas RPTA ini untuk taman tanaman obat keluarga, menanam berbagai macam tanaman obat yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Lalu ada parkir sepeda dan ada bangku taman di mana setiap masyarakat misalnya ingin ingin rekreasi, ya, ingin mungkin menikmati me time-nya gitu, bisa menggunakan fasilitas yang ada di RPTRA. Lalu di RPTRA sendiri ada tersedia perpustakaan, ya. Biasanya disediakan rak buku, buku-buku untuk anak-anak, dewasa, remaja, buku pengetahuan umum untuk masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Lalu ada rak sepatu, ya, AC, alat permainan edukatif, disediakan juga karpet puzzle untuk anak-anak bermain, disediakan buku, ya, buku pelajaran, buku agama, buku pengetahuan, buku cerita anak, majalah, dan juga permainan edu games, ya. Jadi banyak sekali fasilitas yang banyak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Eh, terkait RPTRA sebagai komunitas modern, di sini RPTRA merupakan pusat komunitas yang modern dan inklusif ya. Jadi memang di Jakarta ini banyak sekali tersedia RPTRA ya, dari tadi yang disebutkan oleh Pak Yanto, dari 173 kelurahan ya, ada 324 RPTRA yang saya yakin sangat membantu tumbuh kembang anak ya, terutama ya, karena anak-anak zaman sekarang daripada bermain gawai gitu ya, banyak mungkin belum waktunya gitu. Untuk awal-awal mungkin lebih baik anak-anak itu belajar dulu, melatih kemampuan motorik ya, bermain ayunan, jungkat-jungkit, terowongan misalnya. Itu lebih melatih anak-anak itu belajar lebih kuat lagi ya, karena ada beberapa keluhan katanya anak-anak itu menulis sebentar saja sudah capai katanya tangannya. Mungkin karena kurang dilatih saat kecilnya gitu. Dengan adanya RPK ini anak-anak bisa melatih motorik mereka ya. Jadi dengan bergantungan, jungkat-jungkit itu olahraga juga ya, melatih otot-otot mereka itu supaya lebih kuat gitu. Lalu RPTRA ini juga merupakan tempat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Jadi anak-anak, remaja, bapak ibu yang punya ide-ide inovasi bisa dikembangkan di RPTRA ini, bisa melibatkan seluruh masyarakat, anak-anak juga ya. Jadi bisa banyak kemampuan literasi yang diperoleh juga untuk masyarakat. Apalagi sebagai bapak ibu, sebagai pengelola RPTRA ya, tentu banyak dituntut untuk bagaimana caranya kita membuat RPTRA yang kita kelola itu dimanfaatkan oleh banyak orang untuk masyarakat ya. Lalu RPTRA ini juga merupakan tempat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang ramah anak. Ya, banyak lingkungan-lingkungan yang mungkin kalau tidak ada RPTRA ini gitu ya, menyebabkan anak-anak ini terpengaruh berbagai hal yang mungkin kurang baik ya. Tetapi dengan adanya RPTRA, anak-anak bisa banyak menambah pengetahuan, belajar ya, meningkatkan keterampilan, belajar nari, belajar bahasa Inggris ya, keterampilan membaca misalnya. Itu sangat ramah anak gitu ya. Jadi eh, saya lihat di beberapa tempat itu banyak pengunjungnya juga ternyata ya. Jadi memang masyarakat itu sangat membutuhkan tempat mereka mengembangkan inovasinya, kreativitasnya, tempat bermain gitu ya. Perlu tempat bermain anak-anak. Apalagi sekarang tempat-tempat ini kan sangat terbatas, tapi pemerintah sudah menyediakan untuk masyarakat. Sebaiknya kita sebagai pengelola itu bagaimana caranya meningkatkan pemanfaatan RPTRA yang kita kelola. Dengan RPTRA sebagai layanan yang ramah anak, RPTRA ini merupakan jadi ruang publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan remaja, ya, terutama serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RPTRA menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah anak seperti taman bermain, perpustakaan, dan ruang kreativitas. Nah, jadi dengan layanan ramah anak ini, RPTRA menyediakan layanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak ya. Layanan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Jadi dari semua kalangan masyarakat ya, anak-anak boleh datang ke RPTRA menggunakan fasilitas yang ada di RPTRA. Lalu juga RPTRA menyediakan layanan yang aman dan nyaman bagi anak-anak ya, layanan yang mendukung pengembangan anak-anak tadi ya, kemampuan motorik, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial, kemampuan kognitif ya. Dengan adanya perpustakaan anak-anak itu nanti belajar ya, belajar meningkatkan kemampuan motorik ya, misalnya dengan menyentuh buku, dengan membalik halaman itu meningkatkan kemampuan motorik ya. Lalu untuk meningkatkan kemampuan bahasa, anak-anak ini akan bisa dilakukan dengan membaca dan belajar kosakata yang baru. Jadi kemampuan berbahasanya akan bertambah, kosakatanya bertambah.
Lalu juga mereka melatih kemampuan sosial, di mana di perpustakaan misalnya ya, anak-anak ini saling berbagi meminjam buku. Jadi tidak egois gitu ya, mereka belajar berteman dengan anak-anak lain yang sedang berbaca, bahkan mungkin sama-sama membaca bersama-sama gitu ya. Biasanya anak-anak seru kan kalau misalnya sama-sama ada anak lain gitu ya. Lalu juga em, melatih kognisi ya, kognisi memahami isi buku, dan juga mereka bisa bercerita dengan teman-temannya ya. Oke, manfaat keberadaan RPTRA ini dalam rangka layanan ramah anak yang meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan remaja, terutama tempat bermain anak. Ya, mereka dapat menggunakan mainan yang disediakan, terowongan, jungkat-jungkit, ayunan, gelantungan ya. Itu. Lalu meningkatkan partisipasi anak-anak dan remaja dalam kegiatan sosial ya. Biasa kita mungkin mengadakan kegiatan eh, lomba-lomba untuk anak ya, kegiatan misalnya lomba menggambar, lomba storytelling ya, itu bisa diadakan di RPTRA. Lalu yang ketiga, manfaatnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang ramah anak. Jadi orang tua, masyarakat, kita semua semakin menyadari bahwa lingkungan yang ramah anak itu sangat dibutuhkan ya. Jadi kita akan sama-sama menjaga, merawat ya RPTA ini untuk anak-anak kita. Lalu manfaat yang terakhir, meningkatkan kualitas ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan ya. Jadi dengan adanya ruang RPTA ini diharapkan masyarakat itu semakin meningkat kualitas hidupnya ya. Oke, fasilitas di RPTRA ini taman bermain yang aman dan nyaman, perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam, ruang kreativitas untuk mengembangkan bakat anak ya. Kita bisa sediakan permainan-permainan puzzle, misalnya eh, apa tuh, play-doh ya. Kalau dulu kita zaman kecil mainnya namanya malam gitu ya, bisa dibentuk-bentuk dari lilin gitu ya. Biasanya mereka bisa berkreasi, atau sekarang banyak juga permainan anak-anak yang mungkin lebih modern ya gitu ya, bisa disediakan di RPTRA. Lalu fasilitas olahraga dan rekreasi ya, keluarga bisa mungkin di hari libur, di weekend itu bisa datang ke RPTRA, lihat anak-anaknya olahraga, dewasanya mungkin jogging, trek ya, lari, kesehatan gitu ya. Lalu juga disediakan layanan konseling dan kesehatan ya. Nah, ini beberapa gambar ya, foto yang saya dapatkan dari internet. Jadi memang ternyata banyak masyarakat itu yang sangat membutuhkan ruang terbuka untuk anak-anaknya bermain ya, berkumpul, bersosialisasi, berkomunikasi ya, untuk komunitas juga, keluarga bisa bersosialisasi, berkenalan dengan orang-orang lain ya. Nah, ini saat beberapa kelompok memanfaatkan RPTRA ini untuk taman tanaman obat ya, toga. Jadi banyak hasilnya yang bisa dimanfaatkan ya, untuk sayur-sayuran, rempah-rempah misalnya ya, dikelola. Lalu ini anak-anak menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan yang mungkin sulit mereka dapatkan ya. Misalnya kalau harus beli buku kan menggunakan, perlu biaya gitu ya. Di RPTA ini sudah tersedia buku-buku yang mereka dapat baca. Lalu ada permainan belajar rambu-rambu ya, permainan motorik seperti skateboard, sepatu roda ya, ada fasilitasnya. Lalu anak-anak berkreatif ya, ada lomba-lomba. Ini sangat menarik ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan sebagai pengelola Bapak Ibu terus bersemangat ya, bisa bekerja sama juga mungkin dengan pihak-pihak terkait, dengan pemerintah, dengan pihak akademisi ya, mungkin bisa bekerja sama juga, kita sama-sama mengembangkan kemampuan literasi informasi, meningkatkan perkembangan tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan untuk masyarakat ya. Mungkin kalau skala besar kan agak susah, tapi tersedia
RPTRA ini sangat membantu kita ya, bisa membantu lingkungan masyarakat di sekitar kita. Baik, sekian mungkin dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nelani. Tadi disebutkan begitu ya bahwa perpustakaan atau RPTRA di perpustakaan di RPTRA ini adalah sebagai ruang publik yang mana memiliki fasilitas dan pastinya layanan yang akhirnya bisa membangun adanya interaksi begitu ya Bu ya. Tidak hanya anak-anak saja bersosialisasi, tapi di dalamnya juga ada interaksi keluarga begitu. Yang mana nantinya masyarakat publik ini diharapkan itu bisa memanfaatkan adanya RPTRA ini untuk mengembangkan kreativitasnya, kemudian menjadi ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan seperti itu. Baik, kita lanjut untuk materi yang kedua, yang narasumbernya adalah Ibu Viola Dwi Putri Syarif MIP, selaku dosen di Universitas Terbuka. Pada Ibu Viola, kami persilakan. Oke, Mbak Rizka, suara saya terdengar? Terdengar tapi sedikit volumenya sedikit kecil begitu ya, Bu? Tes, tes. Sudah terdengar jelas atau Oke, masih baik. kecil? Oke, baik. Oke, sebentar saya share screen. Sudah terlihatkah? Sudah, Ibu, silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengawali dengan pantun, Mbak Rizka. Boleh, Ibu, silakan. Oke, ke pasar beli pare dan pepaya, Cakep. ketemu tetangga langsung sapa-sapa. Cakep. Biar program RPTRA makin berjaya, belajar bersama ciptakan ruang penuh karya. Oke, ada dua nih Mbak Rizka, biar pada semangat pagi ini ya. Boleh, Bu, silakan. Oke, ubur-ubur joget di pinggir telaga, Cakep. ikan lele ikut goyang bikin suasana gembira. Cakep. Hari ini materi kita penuh dengan makna. Yuk belajar bersama hidupkan RPTRA jadi ruang inspirasi warga. Cakep. Mantap, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini untuk berbagi pandangan mengenai bagaimana kita dapat menghidupkan kembali RPTRA ya dari sekedar ruang publik saja menjadi ruang inspirasi bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi remaja dan juga bagi komunitas kita ya. Nah, kita semua tahu ya Bapak Ibu, RPTRA itu adalah salah satu inovasi ruang kota yang sangat baik tentunya, yang sangat bermanfaat untuk kita saat ini. Namun, di sini ada pertanyaan, bagaimana kita memastikan RPTRA ini benar-benar hidup, RPTRA ini benar-benar bisa digunakan, kemudian bagaimana RPTRA ini bisa berdampak terhadap keluarga kita atau masyarakat sekitar kita. Nah, hari ini kita akan sedikit sharing bagaimana RPTRA bisa menjadi ruang yang memantik kreativitas kita dan juga anak-anak kita dan memperkuat komunitas dan juga menginspirasi warga tentunya ya. Oke, di sini saya mengambil tema mengenai menghidupkan RPTRA dari ruang publik menjadi ruang inspirasi. Oke, kita next. Ini dasar hukumnya, tadi Ibu Nelani sudah menyampaikan juga, saya tidak panjang-panjang di sini ya Bapak Ibu, dasar hukum yang melandasi pembangunan dan juga pengelolaan RPTRA, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sampai kepada keputusan camat ya. Jadi dari atas undang-undang sudah menaungi sampai kepada keputusan camat kecamatan, Kebun Jeruk Nomor 126 tahun 2025 juga membuat peraturan tentang dasar hukum kenapa RPTRA ini harus dimaksimalkan ya. Nah, kemudian dasar hukum yang memayungi RPTRA. Nah, ini juga ada mulai dari peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kemudian sampai kepada keputusan Gubernur yang tahun 2015, 2016 ya, sampai 2017 adalah dasar hukumnya.
Oke, kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya RPTRA itu apa sih? RPTRA itu adalah ruang publik terpadu ramah anak. Nah, sebenarnya kalau dari segi kepanjangan ya, sebenarnya ini tidak hanya ramah anak, tapi juga ramah ibu-ibu, juga ramah bapak-bapak ya, juga ramah para remaja. Nah, jadi di sini RPTRA itu memang diperuntukkan untuk semua kalangan. Nah, untuk fasilitas publik yang dirancang untuk kesejahteraan anak, keluarga, dan juga masyarakat, kemudian memiliki fasilitas dasar seperti taman bermain, ruang baca, ruang laktasi, ruang serbaguna, ya, dan banyak ruang yang lainnya yang disediakan di RPTRA. Dan RPTRA ini sudah tersebar di berbagai kelurahan di Jakarta. Kalau saya tangkap tadi dari Pak Yanto, ada 324 RPTRA di beberapa kelurahan yang ada di Jakarta. Ini sungguh jumlah yang sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tanya, kok anaknya main HP terus, kok nggak ke RPTRA? Nah, ini tugas orang tuanya nih. Sebagai orang tua kita mengajak anak-anak kita tidak hanya bermain gadget saja, tetapi juga memanfaatkan berbagai layanan yang ada di RPTRA terdekat di kelurahan kita. Nah, tapi kalau kita lihat realita saat ini, Bapak Ibu, ya, kita coba melihat kondisi RPTRA saat ini, banyak RPTRA yang sudah berdiri, tapi fasilitasnya dengan fasilitas yang cukup lengkap, ada lapangan, ada ruang laktasi, ada ruang serbaguna, ada taman bermain, bahkan ada ruang bacanya juga. Namun kita juga melihat beberapa tantangan ya Bapak Ibu. Di sini ada banyak RPTRA yang kurang optimal pemanfaatannya. Terus kemudian hanya berfungsi sebagai ruang fisik saja, nggak ada program yang berkelanjutan. Jadi programnya itu hanya sesaat saja. Misal ada program dari kelurahan, ya udah selesai, ya sudah itu tidak ada program yang berkelanjutan. Kemudian minim partisipasi komunitas atau masyarakat dan juga kegiatan monoton dan kurang inovatif. Nah, masalah ini sebenarnya bukan suatu kegagalan dari pengurus RPTRA, Bapak Ibu ya. Jadi masalah-masalah ini dan realita ini harusnya menjadi cambukan untuk pengelola atau peluang untuk pengelola untuk meningkatkan layanan ke depannya ya, untuk mentransformasi RPTRA yang hanya saat ini mungkin dimanfaatkan sebagai ruang publik saja menjadi sebuah ruang inspirasi. Nah, jadi berdasarkan judul saya tadi, Bapak Ibu, konsep utamanya adalah menghidupkan RPTRA. Jadi maksud dari menghidupkan di sini bukan berarti yang lama itu mati, tapi menghidupkan di sini berarti memberikan nafas baru terhadap RPTRA yang sudah ada ya. Mengubah ruang fisik menjadi ruang yang memiliki makna sosial dari tempat yang mungkin dulunya masyarakat hanya lewat saja atau hanya nongkrong saja menjadi tempat yang saat ini dicari untuk berkembang seperti itu. Nah, ada 3 kunci di sini Bapak Ibu. Yang pertama relevan, kreatif, dan juga berkelanjutan. RPTRA ini harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi para pengelola dari RPTRA sebaiknya ya nanti membuat program harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian harus kreatif. Nah, kreatif seperti apa lagi? Kita sudah kreatif, Bu. Sudah macam-macam nih programnya, kok masyarakat juga tidak tertarik gitu ya. Nah, jadi harus kreatif penyusunan programnya itu. Kalau misalkan masyarakat tidak tertarik, ya coba ditanyakan ke masyarakatnya. Ibaratnya kita jemput bola, ditanyakan ke masyarakatnya, kenapa nih program ini? Apakah ini tidak bermanfaat untuk masyarakat? Kenapa tidak tertariknya? Nah, ini ada ruang diskusi antara pengelola dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Kemudian berkelanjutan. Nah, berkelanjutan di sini programnya itu bukan hanya sesaat seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya program yang mungkin dari kelurahan sebentar ya. Dari kelurahan ada program, ya sudah kita undang masyarakat, masyarakat datang, kemudian selesai. Nah, tidak hanya seperti itu. Jadi ketiga kata kunci ini memang harus diterapkan dalam menghidupkan kembali RPTRA. Harus relevan, kreatif, dan juga berkelanjutan. Oke, kita lihat paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Ini transformasi konsep ya. Di sini yang pertama ruang publik menjadi ruang inspirasi. Nah, maksudnya di sini adalah
Dulunya ruang Epetra hanya dianggap sebagai ruang publik ya Bapak Ibu ya. Nah, tempat warga berkumpul atau sekedar melepas penat mungkin ya. Tapi sekarang Epetra diharapkan menjadi ruang inspirasi Bapak Ibu. Nah, inspirasi seperti apa? Nah, dengan orang datang ke Erpetra, keluarnya diharapkan sudah memiliki ide baru, kreativitas baru, motivasi baru. Nah, sehingga perubahan-perubahan ini menjadi suatu hal yang positif untuk warga. Nah, contohnya, misal kita ada di Erpetra, ada ruang baca ya. Nah, kemudian ruang baca ini hanya digunakan untuk baca saja. Nah, di paradigma baru, ya di ruang inspirasi baru, ruang baca ini digunakan sebagai ruang berdiskusi atau kelas literasi atau mungkin saja pelatihan, ya bisa pelatihan bahasa Inggris atau lain sebagainya. Nah, esensinya apa? Ruang publik ini berubah menjadi ruang inspirasi. Esensinya adalah sebenarnya ruangannya tidak berubah ya Bapak Ibu. Ruangannya itu aja gitu loh. Ruangannya itu saja, tetapi bagaimana cara kita memaknai aktivitas yang ada di dalamnya itu. Nah, itu yang berubah. Nah, itu untuk ruang publik yang nantinya diusahakan untuk berubah ke ruang inspirasi. Kemudian kita lihat tempat bermain yang akan berubah paradigmanya menjadi tempat berkembang. Nah, maksudnya di sini Erpetra tidak hanya sebagai tempat bermain anak-anak saja, tetapi di sini menjadi ruang berkembang. Ya, maksudnya adalah bagaimana anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa bereksplorasi, anak-anak bisa mengasah karakternya mereka, kemudian dengan mengasah karakter mereka, bereksplorasi, mereka bisa menemukan minat dan bakatnya mereka. Nah, contohnya permainan mungkin di outdoor ya, permainan ya itu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi dengan adanya paradigma baru, kita bisa menggabungkan dengan edukasi, misal motorik atau sains. Nah, itu bisa dikombin. Nah, sehingga muncullah paradigma baru, yaitu tempat berkembang. Ya, intinya tempat bermain ke tempat berkembang, perubahan dari tempat bermain ke tempat berkembang ini intinya adalah bukan sekedar main saja, tetapi juga ada tumbuh kembangnya di sana, penambahan inspirasi atau lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat poin yang ketiga adalah fasilitas. Nah, fasilitas di sini, Bapak Ibu, akan ada paradigma baru menjadi wadah kreasi. Nah, sebenarnya mungkin beberapa RPTRA yang ada di Jakarta sudah menerapkan ya. Nah, maksudnya di sini adalah fasilitas fisik seperti ruangan taksi, perpustakaan, aula, atau yang lainnya, kini dilihat sebagai wadah kreasi gitu, tidak hanya sebagai ruangan saja. Artinya warga bebas memanfaatkan. Jadi kalau misalkan sebagai fasilitas saja, ruangan itu pasti suatu saat akan kosong ya, karena tidak ada kegiatan atau keperluan di sana. Tapi ketika sudah menganggap ruangan tersebut sebagai wadah rekreasi, nah, jadi artinya kita bebas memanfaatkannya untuk berinovasi dan juga menciptakan kegiatan-kegiatan yang baru. Contohnya adalah mungkin perpustakaan yang hanya buku-buku saja bisa dimanfaatkan untuk ada klub membacanya di sana atau mungkin ada pelatihan bahasa Inggrisnya di sana. Nah, ini adalah fasilitas yang nantinya akan berubah menjadi wadah kreasi. Kemudian dari segi pengguna, nah dari segi pengguna ini kita juga harus berubah Bapak Ibu dari pengguna saja menjadi komunitas aktif. Nah maksudnya di sini adalah warga itu bukan hanya sekedar pengguna layanan. Kita harus menganggap warga itu bukan hanya sebagai pengguna, tetapi kita harus menganggap masyarakat atau pengguna itu sebagai seseorang yang memiliki RPTRA. Jadi mereka juga ikut berkontribusi, berkolaborasi, sehingga mereka merasa memiliki gitu loh. Mereka merasa memiliki RPTRA sehingga mereka juga berkontribusi nantinya untuk program-program yang ada di MPETRA. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem warga yang bergerak dan bukan pasif ya Bapak Ibu ya. Jadi sini komunitasnya itu aktif karena komunitas ini merasa memiliki. Nah, perubahan mindset ini bukan sekedar menyediakan uang, tetapi juga menciptakan ekosistem belajar dan berkembang. Dan ini bukan hal yang sebulan, 2 bulan jadi. Ya, Bapak Ibu, kalau kita merubah mindset seseorang itu pasti butuh progres dan juga pasti butuh waktu dan kesabaran pastinya. Itu paradigma yang harus diubah. Kemudian kita lihat
bagaimana sih cara menghidupkan RPTRA itu? Sebenarnya ini ada 3 pilar utama inspirasi ya Bapak Ibu. Kita lihat pilar yang pertama, yaitu programmatic activation. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita menghidupkan RPTRA melalui program yang reguler, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan juga berkelanjutan. Tidak program yang sesaat. Contohnya, nah ini tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber sebelumnya, berbagai macam kegiatan yang bisa dilaksanakan di RPTRA, bisa kelas kreativitas anak, rumah belajar keluarga, ruang healing komunitas ya. Nah, ini biasanya sangat disenangi dengan ibu-ibu nih. Bisa yoga, senam lansia, meditasi. Ini bisa dilaksanakan di RPTRA ya Bapak Ibu. Ada klinik talent juga untuk remaja. Nah, jadi kita jangan lupa untuk memfasilitasi remaja juga. Nah, bisa dengan musikal, bisa tari, bisa fotografi ya. Apalagi sekarang tadi Pak Yanto menyampaikan kita sudah berubah ke arah yang digital, di mana kita juga harus memfasilitasi digitalisasi, nah, seperti pembuatan podcast, misal ya, atau misalkan editing video, dan segala macam. Nah, program ini akan berhasil jika kita bisa memiliki jadwal rutin, terjadwal rutin ya Bapak Ibu. Kemudian ramah keluarga pastinya, bisa mengembangkan kemampuan dan memenuhi kebutuhan atau relevansi. Nah, intinya adalah segala aktivitas yang ada di RPTRA itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan juga harus update dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pilar kedua adalah community atau driven engagement. Nah, program ini harus digerakkan bersama ya Bapak Ibu, tidak boleh atau tidak bisa oleh pengelola saja. Ya, jadi kalau misalkan pengelolanya saja yang bersemangat, masyarakatnya tidak bersemangat, itu juga tidak akan jalan. Atau masyarakatnya yang bersemangat tapi tidak ada pengelolanya. Nah, itu juga tidak akan jalan. Jadi semuanya harus berkolaborasi ya. Program harus digerakkan bersama, bukan oleh pengelola saja. Nah, ini bentuk implementasinya bisa kita bikin volunteer uh, RPTRA, terus kemudian community organizer yang akan mendampingi warga ya, kemudian ada PKK, UMKM. Nah, prinsipnya adalah di sini warga dianggap sebagai subjek ya, bukan objek. Maksudnya apa? Warga itu hanya menerima kegiatan atau bantuan tanpa dilibatkan. Itu adalah ketika kita menganggap warga sebagai objek ya. Jadi kalau misalkan ada undangan, terus kemudian ada acara, kita hanya undang, terus kemudian datang, ya sudah selesai. Tapi ketika warga kita jadikan sebagai subjek, warga itu ikut menentukan, Bapak Ibu, ikut memutuskan, kemudian ikut menjalankan kegiatannya seperti apa. Jadi mereka itu merasa memiliki gitu sebagai penggerak program, kemudian dan bukan hanya sebagai peserta saja. Jadi dengan adanya kolaborasi atau partisipasi dari warga, bisa volunteer, Karang Taruna, PKK atau UMKM atau sekolah, puskesmas, nah ini pasti akan kegiatannya akan berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian kita lihat pilar yang ketiga, yaitu revitalisasi ruang fisik yang menginspirasi. Nah, ini kita tidak merubah ruang sebenarnya ya, tapi kita hanya merubah makna. Nah, di sini menghadirkan pengalaman ruang yang kreatif, aman, dan juga menarik. Nah, elemennya ini ya, nanti bisa sudut baca, pojok musik. Nah, terus kemudian hasilnya adalah ruang yang memicu kreativitas dan juga membangun rasa memiliki. Nah, ini untuk transformasi ruangannya bisa pojok kreatif, sudut baca, zona mural. Nah, anak sekarang kalau misalkan tidak disediakan tempat atau wahana untuk coret-coret ya, pasti dia akan merusak fasilitas publik ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di RPTRA ada zona muralnya, nah masyarakat atau anak-anak remaja mungkin bisa lebih berkreasi di sana. Kemudian ada kebun mini warga, area diskusi atau outdoor, kemudian smart study spot. Ada wifi dan segala macam yang untuk transformasi ruangannya, dilengkapi dengan wifi. Kemudian dengan kita menjalankan ketiga pilar tadi ya Bapak Ibu ya, ini ada dampak-dampak transformasinya yang bisa dihasilkan. Yang pertama tentu akan meningkatkan keterlibatan warga, yang kedua menguatkan ketahanan keluarga, yang ketiga memperkaya kebudayaan komunitas, mendorong kemandirian ekonomi keluarga, dan juga
juga menjadi titik temu lintas generasi karena semua generasi itu akan ketemu di Rptra, ya, baik anak-anak, remaja ataupun yang lansia seperti itu. Nah, untuk dampak jangka panjangnya, Rptra akan menjadi landmark sosial, ya, tempat warga merasa aman, berdaya, dan juga terinspirasi untuk berkembang. Nah, landmark sosial ini artinya adalah dianggap sebagai tempat rujukan ya Bapak Ibu ya, rujukan yang penting oleh warga. Jadi kalau misalkan warga butuh sesuatu, dia akan datang ke Rptra. Misalkan mau berkreasi, datang ke Rptra. Nah, ini akan menjadi pusat aktivitas sosial, misalkan pertemuan atau kan interaksi dengan warga. Jadi ini kalau misalkan bisa diterapkan dengan baik, ya di fasilitasnya dijaga dengan baik, akan berdampak bagus untuk perkembangan masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Rptra itu berubah menjadi ruang inspirasi. Pertama, Rptra itu sebagai ruang edukasi dulu, ya. Jadi ketika anak datang ke Rptra, Bapak Ibu bukan hanya sekedar bermain lagi, bukan hanya sekedar main seluncuran atau misalkan bukan hanya sebagai membaca buku saja, tetapi juga untuk belajar dalam suasana yang menyenangkan. Kegiatan yang bisa dilakukan bisa storytelling, ya, bisa dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan dari Rptra Kelurahan yang Bapak Ibu kelola. Kemudian pojok baca keluarga, kelas parenting ringan untuk ibu-ibu, mungkin ya. Ada kelas STEM gitu, sederhana bisa membuat roket kertas atau eksperimen ya. STEM itu kayak seperti sains, teknologi atau engineering ya, atau misalkan belajar matematika bisa di sini juga. Kemudian ketika Rptra menyediakan ruangan edukatif untuk anak-anak sekitar Bapak Ibu ya, keluarga pasti akan mendukung ya, daripada anaknya bergaul yang tidak baik atau misalkan seharian main gadget, pasti akan didukung untuk berkunjung ke Rptra ya, karena ini baik untuk proses tumbuh kembang anak. Oke, kita lihat Rptra sebagai ruang kreativitas. Nah, di sini maksudnya adalah ruang inspirasi harus mematik kreativitas. Kalau misalkan ruangnya sudah support untuk kita berkolaborasi, bereksplorasi, pasti akan muncul kreativitas-kreativitas baru. Nah, ini juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Rptra itu harus menjadi ruang kreativitas, tidak hanya menjadi ruang publik saja ya. Bisa contohnya itu workshop seni, bisa ada kegiatan melukis, atau misalkan ada membuat kerajinan atau daur ulang. Sebagian dari Rptra sudah melaksanakan ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian nah ini. Yang poin yang ketiga, ruang konten kreatif untuk remaja. Karena sekarang sudah eranya digital ya Bapak Ibu, bisa menyediakan kelas-kelas untuk editing video, terus kemudian fotografi, terus kemudian TikTokan. Nah, itu bisa dijadikan ruang konten kreatif untuk remaja. Saya yakin jika ada dimaksimalkan, pasti remaja akan sering datang ke Rptra yang Bapak Ibu kelola. Nah, untuk kegiatan remaja punya ruang yang aman untuk berekspresi, potensi mereka akan berkembang dan risiko perilaku negatif berkurang. Ya, banyak sekarang kita lihat di TV, televisi, sosial media, banyak sekali remaja-remaja kita yang salah pergaulan ya Bapak Ibu ya. Banyak perilaku-perilaku negatif yang mungkin anak-anak sekarang lakukan. Nah, inilah tugas kita di Rptra, bagaimana kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan negatif tersebut ya, dengan adanya fasilitas dan juga kreativitas yang ada di Rptra. Kemudian kita lihat Rptra sebagai ruang pemberdayaan. Nah, ini bagian penting ya Bapak Ibu ya. Rptra itu bukan hanya ruang main saja, tapi juga ruang tumbuh ekonomi warga. Nah, banyak UMKM yang keterampilan UMKM. Nah, itu silahkan dieksplor di Rptra ya. Bisa workshop jahit, berajut, memasak. Banyak ya Bapak Ibu ya, bisa bazar bulanan. Silakan kalau misalkan ada produk UMKM yang harus dipromosikan, nah itu bisa dipromosikan di Rptra. Nanti pengelola Rptra bisa memfasilitasi agar barang-barang atau produk-produk dari UMKM ini dapat dipasarkan, seperti itu. Nah, ruang inspirasi bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk para ibu-ibu, ayah, dan juga lansia, karena inspirasinya adalah milik semua. Nah, jadi Bapak Ibu
RPTRA sebagai ruang pemberdayaan ini sangat penting sekali. Silakan nanti dicek di warga sekitar apa nih yang bisa dikembangkan, UMKM mana yang bisa dieksplor keluar seperti itu. Nah, kemudian kita lihat RPTRA sebagai ruang relasi dan komunitas. Nah, di sini manusia pada dasarnya makhluk sosial ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa berdiskusi sendiri ya. Kita butuh ruang yang terhubung dengan orang lain sebenarnya. Nah, terus bisa untuk kegiatannya bisa tadi ada jogging track ya, sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Bisa dengan festival, kampung mini, bisa klub remaja, klub membaca, terus kemudian banyak ruang diskusi warga. Inilah esensi ruang inspirasi Bapak Ibu, tempat yang mempertemukan orang-orang dengan hal-hal yang positif. Jadi yang awalnya mungkin kita tidak tahu menjadi tahu, tapi artinya di sini kita tidak ngegosip ya Bapak Ibu ya, tapi berbagi pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kemudian kita lihat strategi penguatan program RPTRA. Ini kalau kita lihat, poin pertama, aktivitas berbasis kebutuhan warga. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Untuk membuat program RPTRA, carilah program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan warganya. Nah, setiap RPTRA itu memiliki karakteristik yang unik ya. Untuk itu, Bapak Ibu perlu pemetaan minat warga. Nah, ini kebutuhan anak-anak itu sebenarnya apa saja. Kemudian kebutuhan remaja itu apa yang zaman sekarang ya. Apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu, apa yang dibutuhkan oleh bapak-bapak, apa yang dibutuhkan oleh lansia. Nah, ini silakan dilakukan pemetaan ya. Harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar menjalankan kegiatan standar yang sama saja untuk setiap kegiatan RPTRA. Jadi dengan adanya survei ini ya, pasti nanti untuk kegiatan antar kelurahan A dengan kelurahan B itu berbeda. Karena kan setiap kelurahan pasti memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Terus kemudian apa itu namanya? Untuk melakukan pemetaan kebutuhan itu tidak susah ya Bapak Ibu ya. Silahkan lakukan survei saja ke warga. Misal ada pertemuan atau mungkin kita sebagai pengelola RPTRA bisa datang ke masyarakat untuk tanyakan kebutuhannya apa, terus kemudian bisa dalam bentuk survei, bisa dalam bentuk diskusi kelompok, atau bisa berdasarkan observasi langsung dengan melihat kegiatan apa saja yang paling banyak diminati oleh warga dan juga apa yang berpotensi untuk dikembangkan atau dieksplor keluar seperti itu ya. Kemudian yang kedua untuk manajemen kolaboratif. Nah, di sini Bapak Ibu RPTRA tidak mungkin berjalan sendiri. Kita perlu kolaborasi antar RPTRA, bukan antara RPTRA ya, antar masyarakat sekitarnya. Bisa pengelola RPTRA, terus kemudian PKK, Karang Taruna, sekolah, komunitas seni, UMKM ya. Bisa dengan universitas juga Bapak Ibu silakan berkolaborasi nantinya. Nah, terus kemudian pemerintah keluaran, dunia usaha, CSA. Nah, ini bisa kita melakukan kolaborasi. Misal nih dari pengelola udah mentok nih kegiatan apa lagi. Nah, itu kita bisa gandeng pihak ketiga ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa CSA, bisa universitas. Nah, nanti untuk programnya silakan didiskusikan bersama. Nah, kolaborasi ini membuat program tidak hanya berjalan, tetapi juga bertahan, ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sendiri yang membuat program, mungkin eh, program dimulai hari ini, selesai di hari ini, gitu. Tapi kalau misalkan kita melakukan kolaborasi, terus kita melibatkan orang lain, gitu ya, atau pihak lain, nah diharapkan program ini tetap bertahan dan berkelanjutan, ya. Itulah pentingnya kolaborasi, Bapak Ibu ya, agar programnya itu lebih variatif sebenarnya, kemudian ada tenaga pendukung, karena memang kalau misalkan kita hanya mengandalkan pengelola RPTRA saja, itu pendukungnya kurang. Kemudian ada biaya ya, untuk biaya pasti lebih ringan, karena kita pasti akan mendapat bantuan dari pihak ketiga tersebut. Kemudian program ini bisa berkelanjutan atau bisa bertahan lebih lama. Oke, kita lihat program yang konsisten dan terjadwal. Nah, ini kunci hidupnya ruang publik itu adalah ritme, ya.
bukan sekali acara besar saja, tapi kegiatan rutin seperti setiap minggu, bulan, atau tribulan. Jadi tidak hanya yang besar sekali selesai, terus kemudian pasif lagi, off lagi RPTRA-nya, tidak seperti itu. Tetapi bikinlah kegiatan rutin, bisa dalam setiap minggu, bisa dalam setiap bulan, bisa dalam tribulan. Nah, ketika warga tahu jadwalnya, mereka akan datang menunggu kehadiran program tersebut, Bapak Ibu. Apalagi program tersebut dilakukan memang kebutuhan warga tersebut ada di sana, ya. Oke, keuntungannya ini ada warga bisa menandai jadwal. Kalau misalkan kita ada program rutin ya Bapak Ibu, ada keuntungannya. Yang pertama adalah warga bisa menandai jadwalnya. Jadi kita sudah pasti akan dikunjungi gitu loh. Kemudian anak dan remaja memiliki aktivitas yang positif, kemudian bisa menciptakan kebiasaan baru atau habit baru di lingkungan, kemudian bisa memperkuat brand sekaligus citra RPTRA sebagai ruang yang aktif. Kemudian branding. Nah, branding ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Setiap RPTRA bisa punya identitas yang unik masing-masing ya. Misal RPTRA literasi, berarti kuat pada membaca, berarti koleksinya di sana banyak. Atau misalkan mereka ada kegiatan storytelling atau klub menulis gitu. Ada RPTRA kreatif, ada RPTRA teknologi, ada RPTRA keluarga sehat atau yang lainnya. Nah, ini kita harus memiliki identitas, ya. Nah, branding itu membantu warga mengenali karakter RPTRA dan menciptakan kebanggaan kita memiliki RPTRA tersebut, ya. Nah, ada beberapa manfaat branding, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa menciptakan kebanggaan bagi warga sekitar, ya. Dengan adanya branding berarti kan kita dikenal, kelurahan kita dikenal seperti itu. Kemudian menarik komunitas dan mitra sesuai dengan spesialisnya. Jadi mitra kita itu lebih spesifik dan lebih fokus kepada kegiatan tersebut gitu. Kemudian memudahkan perencanaan program jangka panjang dan juga membuat RPTRA lebih diingat bukan sekedar sebagai ruang publik saja tetapi juga sebagai identitas ya. Oke, kita lihat contoh-contoh ini best practice atau contoh yang sudah berjalan ya. Ada RPTRA yang mengadakan kelas editing video untuk remaja dan hasil konten mereka digunakan untuk promosi kelurahan. Nah, ini adalah suatu kebanggaan untuk kelurahannya karena menghasilkan remaja-remaja yang memang memiliki kontribusi untuk kelurahan tersebut. Kemudian ada pula RPTRA yang aktif dalam literasi dengan storytelling mingguan yang menarik banyak anak. Nah, bisa jadi nanti dengan adanya kelas literasi ini ada kegiatan storytelling, ikut lomba menang. Nah, ini akan membawa nama kelurahan tersebut. Dan banyak sekali contoh best practice yang sudah sukses dilaksanakan di berbagai RPTRA ya. Nah, kemudian dampak yang diharapkan apa Bapak Ibu dengan perubahan ini ya dari benar ruangan publik menjadi ruang inspirasi. Nah, dampaknya yang kita harapkan adalah anak-anak bisa tumbuh dengan lingkungan bermain dan belajar yang sehat pastinya ya. Kemudian orang tua merasa didukung dalam mengasuh. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau misalkan anak di rumah ya, pasti mainnya sekarang apa HP, tablet, nonton ya. Hanya itu saja. Nah, tapi kalau misalkan kita eh, ada RPTRA dekat rumah atau di kelurahan, programnya untuk anak seusia anak kita ada, ya. Nah, itu nanti akan orang tua merasa didukung dalam pengasuhan karena orang tua yakin dengan adanya anaknya di RPTRA itu anaknya bisa mendapatkan inspirasi baru dan juga kreativitas baru nanti ketika pulang ke rumah seperti itu. Kemudian remaja memiliki ruang positif untuk berkarya, ya. Jadi hal-hal ini mengurangi kegiatan-kegiatan negatif di luar sana. Dan UMKM lokal tumbuh dan juga saling mendukung, dan lingkungan menjadi lebih harmonis dan juga saling peduli. Dan pastinya semua hal ini akan meningkatkan ekonomi nantinya, ya. Yang paling penting adalah warga merasa memiliki RPTRA karena mereka menjaga, juga memanfaatkan, dan juga menghidupkan RPTRA tersebut. Jadi tidak hanya sekedar datang saja sebagai tamu undangan, tetapi mereka ikut terlibat dalam seluruh kegiatan atau program tersebut. Nah, kemudian kita lihat model pengelolaan kolaboratif ya. Sebenarnya di sini ekosistem pengelolaan bisa datang dari pemerintah,
komunitas sektor swasta, akademisi profesional, dan juga relawan. Jadi kelima ekosistem pengelolaan ini, kalau misalkan pengelola bisa menggait kelima ini, maka Erpetra akan menjadi ruang publik dan ruang inspirasi yang bagus untuk kegiatan anak-anak dan juga masyarakat sekitarnya. Kemudian kita lihat ruang publik itu menjadi inspirasi ketika warga bukan hanya mengunjungi tetapi memiliki. Ya, Bapak Ibu, jadi tidak hanya berkunjung tapi memiliki. Yang kedua, aktivitas bukan hanya pengisi waktu tetapi juga pembangunan kapasitas. Ya. Yang ketiga, tempat bukan hanya sebagai lokasi saja saat ini, tetapi juga sebagai identitas bersama dan juga interaksi bukan hanya sosialisasi saja, tetapi juga kolaborasi mewujudkan hal yang bermanfaat. Pada dasarnya, kunci utamanya itu adalah mulai dari hal-hal yang kecil, ya, libatkan warga atau masyarakat. Terus kemudian kalau misalkan ada kemajuan silakan dirayakan bersama dan juga percaya bahwa perubahan besar itu dimulai dari ruang kecil yang dikelola dengan hati. Ya, jadi Bapak Ibu pengelola Erpetra kalau misalkan melakukan kegiatan-kegiatan dimulailah dari hal kecil dan dilakukan sepenuh hati. Ya. Nah kemudian slide dua terakhir. Erpetra ini bukan sekedar fasilitas pemerintah saja, Bapak Ibu, tetapi juga ruang hidup bersama. Keberhasilannya ditentukan oleh komitmen pengelola. Jadi semangat buat Bapak Ibu semuanya sebagai pengelola Erpetra. Dukungan lintas komunitas. Nah, ini juga harus kita guide ya Bapak Ibu ya. Komunitas itu silakan diajak untuk bergabung ke Erpetra. Partisipasi keluarga, ini juga pengelola ini harus sosialisasi ke keluarga agar kita mendapat dukungan dari keluarga. Kemudian program yang relevan dan juga adaptif. Pesan utamanya adalah mari hidupkan Erpetra agar setiap pengunjung anak, remaja, orang tua hingga lansia pulang membawa inspirasi. Jadi tidak hanya have fun bermain saja, tetapi juga membawa inspirasi atau ide-ide kreatif yang tidak ditemukan di rumah atau di lingkungan sekitarnya mungkin ya. Oke, slide terakhir sebagai penutup untuk menghidupkan Erpetra bukan proyek satu kali ya Bapak Ibu, ini sudah saya sampaikan di awal tadi, jadi ini bukan proyek satu kali selesai atau 1 bulan selesai, tapi ini adalah perjalanan panjang untuk mengubah mindset ya, dan bertahap ya Bapak Ibu ya. Nah, Erpetra yang aktif bukan hanya tanggung jawab pengelola saja, jadi Bapak Ibu tidak hanya tanggung jawab Bapak Ibu saja, tetapi juga seluruh warga. Dengan kreativitas, kolaborasi, dan juga komitmen, Erpetra bisa menjadi ruang inspirasi hingga ruang yang menumbuhkan harapan, menguatkan keluarga, dan juga membangun komunitas yang lebih baik. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Viola atas penjelasannya. Jadi tadi dikatakan bahwa Erpetra ini adalah ruang hidup bersama yang mana menjadi ruang inspirasi yang akhirnya bisa benar-benar berdampak pada keluarga dan juga masyarakat. Tadi ada 3 kata kunci, relevan, kreatif dan berkelanjutan sehingga nantinya Erpetra ini bisa menciptakan ekosistem belajar dan berkembang. Luar biasa sekali. Rasanya Bapak Ibu di sini juga sangat relevan begitu ya ketika tadi dua narasumber menjelaskan tentang Erpetra dan pastinya Bapak Ibu sekarang nih sudah menambah semangat begitu untuk terus melakukan program-program yang tadi disebutkan berkali-kali bahwa ini bukan sebuah program satu kali, tapi merupakan perjalanan panjang yang akhirnya bisa merubah mindset tidak hanya kita sebagai pengelola, tapi juga dapat merubah mindset seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan Erpetra. Baik, sesi tanya jawab akan segera dibuka. Bagi Bapak Ibu, silakan untuk berikan pertanyaannya kepada dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan pastinya pertanyaannya pastinya nanti akan bisa membantu Bapak Ibu untuk mengelola Erpetra Bapak Ibu agar bisa menjadi Erpetra yang lebih baik lagi setiap harinya. Seperti tadi yang disampaikannya sebuah perjalanan panjang. Silakan Bapak Ibu, sayang sekali
kalau tidak digunakan kesempatannya untuk bertanya kepada dua narasumber kita pada hari ini? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada dua narasumber pada hari ini. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung saja dilakukan, diketikkan saja di kolom chat begitu, atau bisa menggunakan fitur raise hand. Karena kalau dilihat dari dua pemaparan tadi begitu sangat relevan sekali Bu Nelani dan juga Ibu Viola begitu ya, dan saya sangat setuju sekali bahwa RPTRA ini bukan hanya sebuah fasilitas yang difasilitasi begitu oleh pemerintah, tapi juga bisa dijadikan ruang inspirasi, ruang terbuka yang akan menghadirkan banyak komunitas, kemudian yang akan menghadirkan banyak kreativitas baru di masyarakat kita begitu, mulai dari anak-anak, kemudian juga tadi disebutkan juga untuk ibu-ibunya yang akhirnya mungkin bisa dijadikan ruang untuk keluarga itu sendiri tadi ya, yang bisa mengoptimalisasi atau sebagai pusat pembelajaran, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga. Jadi tidak hanya dari anak-anaknya saja, tetapi juga orang tuanya sehingga ada konektivitas begitu di dalam keluarganya. Ada yang ingin bertanya? Oh baik, ada Ibu Neni Asnaini. Silakan Ibu untuk bertanya. Mohon maaf Ibu masih di mute, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rizka untuk waktunya. Eh, izin mungkin ini alhamdulillah ya hari ini dengan narasumber yang hebat-hebat, Ibu Nelawati dan Ibu Viola. Kebetulan RPTRA Sungai Bambu adalah RPTRA pertama di DKI yang saat ini berusia 10, sudah 10 tahun lebih ya. Bulan Mei kemarin kami 10 tahun. Eh, agak ini ya, memang kita tahu bahwa RPTRA itu adalah ruang publik terpadu ramah anak yang tidak hanya melayani untuk anak aja, tapi kami melayani dari usia balita sampai lansia. Dan juga bahwa RPTRA itu adalah sebagai laboratorium dari kegiatan PKK. Mungkin kalau kami yang pengelola pertama sudah menganggap RPTRA itu adalah rumah kedua kami. Selain karena sudah 10 tahun lebih ya kami alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kepercayaan untuk menjadi pengelola RPTRA. Kemudian ada tadi konsep utama apa itu yang menghidupkan RPTRA dari Bu Viola yang mengatakan bahwa ada 3 kata kuncinya yaitu relevan, kreatif, dan berkelanjutan. Mungkin ini yang dapat mungkin sudah kami lakukan, kami bertahan sampai 10 tahun karena kegiatan di RPTRA Sungai Bambu alhamdulillah selalu banyak ya terpenuhi. Dan memang benar kata kedua narasumber bahwa kita memang sebagai pengelola itu memang harus kreatif dan berinovasi. Contohnya untuk karena kami di RPTRA Sungai Bambu itu kan RPTRA pertama yang untuk sarananya itu sangat minim gitu ya, karena kami lebih banyak di ruang terbukanya. Contohnya aja seperti perpustakaan RPTRA Sungai Bambu. Kami itu ruang kami, kalau Mbak Rizka pernah ke RPTRA Sungai Bambu, kami itu untuk perpustakaannya itu kami hanya disekat gitu ya. Jadi bagaimana dengan ruang yang ada kami bisa memfasilitasi semua. Kemudian uh, berkembang kami mendapat pelatihan tentang bagaimana dengan tentang perpustakaan itu sendiri. Kami berinovasi, ruang yang sempit itu hanya kami jadikan sebagai ruang koleksi. Kami membuat pojok-pojok baca di RPTRA Sungai Bambu. Dan alhamdulillah jadi anak-anak setiap hari tuh atau pengunjung ya bisa membaca di pojok-pojok baca. Kecuali kalau mereka memang membutuhkan, Bu ada buku yang ini, baru mereka ke ruang koleksi kami. Ini bukan pertanyaan, cuman hanya kami sebagai pengelola pertama cukup gimana ya, sedih juga bangga juga 10 tahun ini kami terus berupaya untuk melakukan
inovasi, kreativitas untuk RPTRA ini tetap berjalan dan alhamdulillah itu sudah kami lakukan sampai 10 tahun lebih. Itu aja, bukan pertanyaan tapi kami memang ingin berbagi. Kalau kita memang udah kreativitas, pasti memang nanti ujung-ujungnya ada UUD ya. Itu yang karena RPTRA Sungai Bambu adalah RPTRA yang CSR, kami tidak ada dana dari APBN. Jadi bagaimana kami membuat inovasi tapi dengan apa ya, harus bisa mencukupi tidak biaya yang besar. Jadi kami berkreativitas dengan yang ada dan bisa mungkin tidak terlalu besar biayanya yang bisa kami lakukan. Itu aja Mbak Rizka yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Neni dan juga teman-teman pengurus ataupun pengelola RPTRA Sungai Bambu. Luar biasa sekali Bu, sangat bermanfaat pastinya dan mudah-mudahan perjalanan RPTRA Sungai Bambu ini juga bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak dan juga membersamai keluarga-keluarga yang ada di sekitar Sungai Bambu begitu. Mungkin Ibu, Amin. Ya, terima kasih. sama-sama Ibu. Mungkin Ibu Viola ataupun Ibu Nelani nih, bagaimana menanggapi Ibu Neni Asneni begitu? Boleh saya dulu? Apa Bu Nailani dulu? Silakan siapa dulu Oke, boleh? oke. Bu Neni luar biasa. 10 tahun bukan perjalanan yang singkat ya Bu ya. Kalau masuk sekolah sekarang udah kelas berapa itu Bu? 10 tahun. Bisa kelas 3 kelas 4 ya, Bu. Nah udah kelas 3 kelas 4 itu lagi matang-matangnya itu ya Bu ya. Jadi Bu memang kalau misalkan UUD ya, kalau kita kegiatan program pasti ya paling ujung-ujungnya duit ya Bu ya. Nah ini sekedar info aja untuk semua pengelola RPTRA. Kalau di universitas itu Bapak Ibu nggak cuma di tempat saya, nggak cuma di universitas terbuka, mungkin di tempat Mbak Rizka juga ya, atau di tempat Bu Nelani juga ada yang namanya kegiatan dosen PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi mungkin nanti Bu Neni atau pengelola yang lainnya bisa berkolaborasi dengan universitas untuk pelaksanaan program-program yang ada di RPTRA-nya. Nah, jadi dengan adanya kolaborasi dengan universitas, pasti nanti untuk kegiatan akan dilaksanakan di RPTRA ya. Nah, kalau di universitas terbuka sendiri, Bapak Ibu, itu bisa mengajukan. Kalau misalkan nih, nanti kita ngobrol di belakang lah ya. Kalau misalkan nanti ada program mungkin yang bisa dilaksanakan bersama antara universitas dengan RPTRA, itu bisa melalui program yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu akan mengurangi dari segi kos atau biaya, terus kemudian dari Ya, Bu. segi apa itu namanya, pengelola juga bisa berkolaborasi dengan pematerinya sudah ada gitu Bu dari dosen itu sendiri, terus kemudian untuk masalah kegiatannya apa, itu nanti bisa didiskusikan mau seperti apa nih gitu. Nah, tapi di universitas biasanya ada program yang namanya pengabdian kepada masyarakat dan itu rutin ada setiap tahun pasti ada. Karena ini adalah kebutuhan untuk pelaporan dosen juga. Jadi Bapak Ibu pengelola semuanya bisa berkolaborasi dengan universitas dan juga universitas tempat saya. Universitas terbuka, silakan. Seperti Siap, itu. Bu. Makasih, Bu Viola. Untuk Baik, Bu sementara ini Neni. memang ada beberapa universitas terdekat di RPTRA, seperti Universitas 17 Agustus. Nah, itu memang PKM berkegiatan di RPTRA. Nah, next mungkin bisa dari universitas terbuka dari Ibu Viola ya. Terima kasih, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Ya, luar biasa. Jadi seminar ini juga betul tuh juga ya. Maksudnya RPTRA ini bukan hanya role inklusif, tapi juga tadi berkolaborasi. Akhirnya bisa menghadirkan kolaborasi-kolaborasi baru gitu RPTRA dengan universitas lainnya. Silakan Ibu Nelani mungkin bisa menanggapi Ibu. ya. Terima kasih Mbak Rizka. Bu Neni, ya saya sangat menghargai juga Ibu sudah 10 tahun ya lebih mungkin dan masih tetap semangat mengelola RPTRA untuk masyarakat di lingkungan Ibu. Untuk terkait tadi yang UUD ujung-ujungnya duit itu kalau terkait pengadaan koleksi perpustakaan, Ibu sebenarnya Ibu bisa membuat proposal tentang RPTRA koleksi perpustakaan di tempat Ibu, lalu Ibu bisa minta ke eh, penerbit-penerbit Bu. Jadi nanti Ibu bisa browsing penerbit-penerbit mana, biasanya mereka ada
program CSR yang bersedia memberikan buku-buku untuk menambah koleksi di tempat Ibu ya. Ini juga mungkin bisa dilakukan oleh RPTRA yang lain. Kalau misalnya terkait anggaran memang agak sulit ya Bu ya, tapi kita perlu eh, kreatif bagaimana menambah koleksi, misalnya koleksi buku itu dengan menghubungi penerbit-penerbit, memberikan proposal ya, mungkin bisa cari datanya lewat email ya kalau yang jauh gitu, karena saya dulu juga pernah waktu saat KKN saat kuliah itu ya Bu ya, penerbit itu dapat buku banyak sekali Bu gitu ya, jadi bisa disalurkan ke perpustakaan atau di RPTRA yang Bapak Ibu kelola gitu. Itu saja. Ya selain itu juga mungkin bisa ada ide membuat apa ya, donasi, box donasi ya, misalnya ada masyarakat yang mau menyumbang majalah, mau menyumbang buku-buku yang mungkin sudah tidak digunakan gitu ya. Itu juga bisa saja Bu, nanti Ibu tinggal seleksi saja kira-kira buku yang bisa ditempatkan di perpustakaan RPTRA Ibu yang sesuai dengan masyarakat, dikelompok-kelompokkan misalnya untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa gitu. Itu bisa sangat membantu sekali untuk peningkatan koleksi perpustakaan. Mungkin sekian aja. Semoga semangat terus ya Ibu ya. Terima kasih Bu Iya, Nela. Iya, sama. untuk itu kami waktu mau kegiatan akreditasi sempat mengadakan gerakan gede buku, gerakan sedekah buku. Alhamdulillah responnya dari masyarakat Sungai Bambu banyak dan alhamdulillah lagi waktu itu terkumpul untuk syarat mengikuti akreditasi. Iya, Terima kasih Bu. ya sama-sama. Baik, luar biasa sekali pengalaman dari Ibu Neni dan pastinya Bapak Ibu yang ada di sini itu juga luar biasa sekali begitu. Pastinya sudah melakukan upaya yang luar biasa untuk menciptakan atau untuk mengoptimalisasikan RPTRA itu sebagai pusat pembelajaran, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu di luar sana, Bapak Ibu hadirin yang ada di sini sebagai pengelola perpustakaan RPTRA begitu itu pasti sudah melakukan banyak hal untuk menunjang kreativitas mulai dari anak, kemudian keluarga dan juga sudah menjembatani begitu komunitas-komunitas yang memang hadir di dalam lingkungan wilayah RPTRA Bapak Ibu sekalian. Kiranya ada pertanyaan lagi? Oh baik, dari Payung Tunas Teratai, silakan. Izin menambahkan saja Kak Rizka dan teman-teman semua, jika teman-teman semua perpustakaannya ingin tambah koleksi buku, bisa mengajukan pengajuan ke Perpustakaan Nasional karena memang sedang digalakkan program bantuan 1.000 buku yang siap layan di tahun 2026. Nanti lebih lengkapnya bisa ke Instagram ppuk.perpusnas, itu nanti ada linknya bit.ly bantuan buku komunitas 2026. Syaratnya seperti biasa harus sudah mempunyai nomor pokok perpustakaan. Jadi teman-teman yang belum mempunyai NPP silahkan membuat NPP dulu, lalu nanti ada persyaratan yang lain lagi bisa diikuti gitu. Yang belum akreditasi juga nanti boleh ikut akreditasi juga untuk pemenuhan standar. Jadi perpustakaannya lebih optimal. Terima kasih, gitu aja Kak Rizka menambahkan. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Tadi informasinya adalah bagi yang merasa membutuhkan, begitu ya Mbak ya, bagi yang merasa membutuhkan koleksi buku, bisa langsung menghubungi Perpustakaan Nasional yang mungkin nanti bisa dibantu Mbak untuk diketikkan di kolom chat begitu Instagramnya apa, sehingga Bapak Ibu seluruh pengelola RPTRA yang ada di sini, yang hadir di sini, itu bisa memanfaatkan layanan itu juga untuk membantu proses akreditasinya dan juga pastinya untuk menunjang kebutuhan dari seluruh masyarakat pengguna RPTRA begitu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ika Ayu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu?
Kalau tidak, rasanya cukup begitu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dua narasumber luar biasa kita, ada Ibu Nelani dan juga ada Ibu Viola. Dan pastinya kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengelola RPTRA yang sangat luar biasa begitu, yang sudah melakukan segala upayanya sekali lagi untuk bisa mengoptimalisasi RPTRA sebagai pusat pembelajaran, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga. Baik, akhir kata saya Medina undur diri. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing dan pastinya khususnya untuk RPTRA kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi Bu Nelani, Bu Viola, dan seluruh hadirin yang berbahagia hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mbak Rizky.